Cahaya terang menambah keindahan. Setitik embun terasa kesejukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus. Dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-24, Kamis 18 September 2025. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah orang itu dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang telah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka.
Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, membimbing mereka sehingga dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga terus berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita juga terus mendukung dan berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan di Paroki Santo Petrus Karangsenang tanggal 18 Oktober 2025. Semoga para panitia dan seluruh umat Paroki Santo Petrus Karangsenang dikaruniai semangat iman, semangat persaudaraan, semangat kerjasama, semangat kebaikan hati dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tahbisan itu dengan penuh kebaikan hati dan semangat sukacita serta pelayanan. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon, kepada para muridnya, kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, kepada wanita yang dianggap sebagai orang berdosa itu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Tentu kita sebagai pribadi manusia yang beriman dan percaya kepada Allah, para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita dalam refleksi hidup kita menyadari kita seringkali berdosa, kita banyak dosa. Tetapi semoga dengan sabda Yesus ini kita diteguhkan, dikuatkan, diyakinkan untuk terus berbuat kasih supaya kita diampuni, supaya dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni karena kita banyak berbuat kasih. Dan semoga penjelasan selanjutnya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Di satu sisi ini menjadi nasihat untuk kita. Kalau kita berbuat kasih sedikit saja, maka sedikit juga diampuni. Tetapi kiranya juga menjadi pembelajaran untuk kita. Ketika kita berani untuk memaafkan, mengampuni dengan berlimpah-limpah, dengan banyak memaafkan, banyak mengampuni, maka orang itu juga akan memiliki kasih di dalam hidupnya dan semoga akan berubah menjadi lebih baik untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan kiranya bahwa situasi kehidupan kita mendorong kita, mengajak kita bagaimana kita terus berusaha berjuang, bukan untuk membenci dan menyingkirkan orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi mengupayakan perubahannya, mengupayakan pertobatannya, mengupayakan pengampunannya, supaya dia bertumbuh berkembang dalam perbuatan kasih, hidup di dalam kasih Allah. Dan tentu saja bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Memaafkan, mengampuni, dan juga menerima semua orang dengan segala suka duka, kesalahan, positif negatifnya. Tetapi itulah yang menjadi panggilan kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah senantiasa berbelas kasih. Allah adalah Maha Rahim. Dia selalu mengharapkan pertobatan orang berdosa. Dia selalu mencintai semua orang. Maka kita sebagai para pengikutnya, sebagai murid-murid Tuhan, semoga kita juga siap sedia memaafkan, mengampuni, dan mengkondisikan kita semua, dunia kita, orang-orang sekitar kita untuk bertumbuh berkembang di dalam belas kasih, dalam cinta kasih, dalam kehidupan kasih, bersama-sama untuk mengupayakan kebaikan dan keselamatan bagi dunia. Semoga kita mohon rahmat Tuhan yang berlimpah, supaya kita memiliki kasih, supaya kita mengalami pengampunan, supaya kita bisa mengampuni, supaya kita bisa memaafkan, supaya semua orang semakin merasakan belas kasih dan bertumbuh berkembang dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus semoga memaafkan, mengampuni, dan bertumbuh dalam kehidupan kasih kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.